Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Febiana Sarti Lima. Saya dari ruangan 2 semester 4 TIPA Santus Serius Rupen. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan anti korupsi dengan tema Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Pada saat ini, korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratis, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh Indonesia. Dari masalah tersebut, kelompok kami akan membahas bagaimana cara mencegah korupsi. Yang ke-A, Gerakan Organisasi Internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB menegaskan perlu pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang kedua, Bank Dunia. Bank Dunia memberikan pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan dari bawah dan pendekatan dari atas. Yang ketiga, OECD. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana, bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindakan pidana suap dalam bidang ini. Yang keempat, masyarakat Uni Eropa. Di negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Common of European Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu-isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah yang merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan kooperatif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Yang ke-B, Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Yang pertama, Transparency International. Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh koruptor dan korupsi politik di tingkat nasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara seluruh dunia. Yang kedua, TIRI. TIRI atau Marking Interwork adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London. Program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jaringan dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan korupsi di perguruan tinggi. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya rentan korupsi bagi masa depan bangsa. Yang ke-C, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Yang pertama, United Nations Convention Against Corruption. Beberapa hal yang diatur dalam konvensi ini. A. Masalah pencegahan. Menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat swasta, salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif. Yang ke-B, kerjasama internasional.
Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Yang ke-C, kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukum pidana untuk berbagai tindakan pidana korupsi. Yang ke-D, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi, untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi ini harus menyediakan aturan-aturan secara prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Yang kedua, Convention on Bureau of Promoting Public Official International Business Transaction. Convention on Foreign Organization in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi inti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang meningkat legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang berkaitan dengan yang harus dijalankan oleh negara-negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta efektif. Yang ke-D, pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Di survei TI pada tahun 2007, India menempati peringkat 72, sama kedudukannya dengan China dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138, dan Bangladesh peringkat 192. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143. Bersama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Sekian dan terima kasih.